Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema motor dan juga kehidupan. Para tentara adalah pasukan garis depan, untuk menjaga negara dari ancaman yang ada di luar. Mereka tidak hanya mempertaruhkan nyawa, tetapi juga kehidupannya. Ironisnya, banyak veteran perang yang sudah berjuang untuk negaranya, ketika kembali, tidak mendapatkan seperti apa yang mereka pikirkan. William adalah seorang veteran militer. Dia selalu menjadi barisan terdepan untuk bertempur dengan musuh negara. Semua itu menguras emosinya, karena satu persatu orang yang dia kenal gugur di sana. Termasuk juga dengan Samuel, sahabatnya sejak kecil. Hal itu membuat trauma pada psikologinya ketika pensiun dari tugasnya. Dia tidak bisa mengontrol emosinya, karena ingatan dari situasi perang, dan perasaan kehilangan rekannya. Tentu hal itu meresahkan bagi orang di sekitarnya, sehingga polisi sampai datang ke sana. Open the door. Hidupnya sudah berantakan, dan tidak tahu harus melakukan apa. Saat ini dia bekerja sebagai kuli, pada seorang mandor konstruksi. Sayangnya karena penyakit trauma psikologi yang diderita, pekerjaan William sering terganggu. Orang itu tidak puas dengan kinerjanya, dan akhirnya memecatnya. Terlebih lagi hal itu menjadi sebuah alasan, untuk bisa memotong bayarannya. Just pay me the rest of what you owe me. Tidak ada yang bisa dilakukan, William pun pergi. Setelah pensiun, dia memiliki bayangan dari Samuel yang sudah meninggal, yang hadir di dalam pikirannya. Mereka mengobrol seperti biasa, seolah-olah itu adalah hal yang nyata. Ketika di jalan, dia melihat pengemis yang sedang meminta-minta. Ternyata dia juga adalah seorang veteran militer, yang bernasib malang sepertinya. William mencoba untuk menghiburnya, dan berterima kasih atas jasanya kepada negara. Orang itu terharu, karena William mengingatkan tentang masa lalunya. Pikiran William yang tampak tenang, tidak bisa selalu dia jaga. Terkadang masa lalunya yang tragis, tiba-tiba menguasai pikirannya. Seketika emosinya meluap-luap, kemudian dia langsung mendatangi mantan bosnya. Dia menuntut bayaran yang seharusnya dia terima, saat ini juga. Merasa terancam, orang itu ingin segera memanggil polisi. Tanpa pikir panjang, William mengambil motor orang itu, dan langsung pergi. Di lain tempat, seorang wanita karir bernama Mariana, keluar dari pekerjaannya. I quit! Dia sudah tidak tahan dengan atasannya, yang selalu memarahinya. Dia ingin hidup bebas, seperti orang yang barusan lewat di depannya. Yang ternyata adalah William, yang sedang bingung ingin pergi kemana. Paginya setelah bangun, dia memeriksa seluruh barang milik mantan bosnya, yang ikut terbawa. Dengan ini dia bisa melakukan perjalanan jauh, yang tidak pernah bisa dia lakukan selama ini. Dia sampai melintasi negara bagian, untuk menuju ke suatu tempat. Tentunya tempat itu sangat berharga untuknya, yang selama ini dia rindukan. Sementara itu Mariana yang sedang di jalan, juga ingin berlibur ke suatu tempat. Lagi-lagi tanpa sengaja, dia melihat William menyalipnya. Seketika dia teringat dengannya, dan mengira bahwa dia adalah salah satu aktor idolanya. William sampai di sebuah toko, untuk membeli sebuah mobil mainan. Cash? Charge. Untung saja kartu milik mantan bosnya belum diblokir, sehingga dia bisa menggunakannya. Menyadari itu, akhirnya dia juga bisa menggunakannya untuk beristirahat di sebuah motel. Di dalam kesendirian, pikirannya mulai tidak stabil. Bayangan dari Samuel juga berada di sana, namun tampak diam saja. Lama-kelamaan, William makin gelisah, apalagi setelah melihat dirinya dari cermin. Dia merasa dirinya sudah hancur, dan tidak berguna. Ketika tangisan tidak bisa meredakan perasaannya, emosinya mulai meledak. Semua dia luapkan, sampai kehabisan tenaga. Akhirnya situasi menjadi reda, karena dia sudah terbaring lemas. Di lain tempat, Mariana memandangi foto aktor idolanya, yang dikira kemarin berpapasan dengannya.
Tentunya dia menceritakan pengalaman itu pada teman baiknya yang bernama Emily. Selama ini, dia bosan dengan rutinitas pekerjaannya. Dia ingin mengambil jeda untuk menikmati hidupnya. Perjalanannya kali ini adalah untuk mencoba hal baru yang belum pernah dia lakukan. Mendengar itu, Emily juga memberikannya sebuah saran. You just need a man. Bagi Mariana, dia tidak percaya diri dengan dirinya. Sehingga dia ragu kalau ada laki-laki yang akan tertarik dengannya. Ketika masih membicarakan soal laki-laki, tiba-tiba William menyalipnya. Mariana yang masih mengira dia adalah aktor, langsung kaget dan berusaha memanggilnya. Sialnya bahan bakar mobilnya habis, sehingga dia harus berhenti untuk mengisi. Ingin mengejar aktor idolanya, yang dia dapatkan malah petugas pom bensin yang tertarik padanya. Menyadari itu Mariana langsung waspada, dan ingin cepat pergi dari sana. Beruntung dia menyadari motor milik William berhenti di jalan, kemudian tanpa pikir panjang dia menghampirinya. William tidak sengaja menabrak seekor binatang, dan berniat menolongnya. Sayangnya binatang itu lari, sehingga dia ingin mencarinya. Mariana yang ada di sana, mencoba mendekatkan diri dengan ikut membantunya. Menyadari orang itu nampak ramah, William ingin meminjamnya sebuah peta. Ketika mereka berdua mengobrol, Mariana masih belum sadar bahwa orang di depannya adalah William, dan bukan aktor idolanya. Kesalahpahaman ini masih terus berlanjut, yang akhirnya membuat mereka makin dekat. Mariana iri dengan William, karena memiliki hidup yang bebas dan terlihat nyaman. Namun William sendiri ternyata menginginkan hidup seperti Mariana, yang bisa melakukan yang dia inginkan. Anehnya obrolan tidak nyambung itu terus berjalan, sehingga Mariana menganggap William adalah orang yang rendah hati. Low profile, I like it. Dia pun memberikan alamat hotel yang akan dia datangi, dan berharap William akan datang ke sana. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya masing-masing. Kartu milik mantan bosnya akhirnya diblokir, sehingga untuk membeli makanan, William menjual beberapa bagian dari motornya. Ketika sendiri, bayangan dari Samuel muncul kembali. Selama ini William tersesat di dalam pikiran masa lalunya, dan tidak ingin keluar dari sana. Uniknya bayangan dari Samuel ini berusaha membimbingnya untuk lepas, dan kembali ke realita dunianya. Heal the fucking wounds and move on. Namun semua itu sia-sia, tanpa William sendiri yang sadar, dan mencoba untuk merelakannya. Penyesalannya yang begitu dalam sudah mengikatnya, sehingga sulit untuk melepaskannya. Malam itu William pergi ke sebuah bar, dan menjual jam yang dia bawa, agar bisa minum di sana. Setelah melihat gelang yang dipakai, wanita yang tampaknya dari militer, mengetahui bahwa William adalah seorang veteran. Army? Dia pun mentraktirnya minum, dan berterima kasih atas semua jasanya selama ini demi negara. Di dalam hati William merasa senang, karena ada orang yang masih menghargai masa lalunya. Tanpa disangka, pemilik bar itu juga adalah veteran militer sepertinya, sehingga bisa merasakan pengorbanannya selama ini. Tiba-tiba muncul seorang wanita, yang terlihat berbicara sendiri. Pemilik bar itu mengatakan, bahwa dia mengalami sindrom, yang tanpa orang itu ketahui, sama seperti yang William alami. Menyadari itu William ingin menghiburnya, dengan mengajaknya berdansa. Setidaknya ini yang bisa dia lakukan, untuk membuat perasaannya lebih tenang. Where you gonna take me? Walaupun tidak mengetahui masalahnya, William bisa memahami kesulitan yang dialaminya. Setelah keluar dari sana, bayangan dari Samuel kembali datang kepadanya. Dia sadar bahwa Samuel yang ada di depannya tidaklah nyata, dan hanya berusaha menemaninya. Namun walaupun begitu, dia tetap tidak ingin melepaskannya. Selama ini dia terus menyalahkan dirinya sendiri, atas kematian sahabatnya. I take a bullet to bring you back. Perasaan itu terus menggerogoti, sehingga membuatnya menjadi seperti ini. Pagi harinya ketika Mariana sudah sampai di hotel, dia melihat William ada di bawah. Namun William langsung pergi, karena ingin mewujudkan tujuan dari perjalanannya selama ini. Ternyata, selama ini William sudah memiliki seorang anak. Dia dan istrinya sudah bercerai, karena alasan yang masih disimpan istrinya.
Dengan membawakan sebuah mobil mainan yang sudah dibelinya, William ingin memberikan kepada anaknya sebagai hadiah. You know who I am? Tentu anak itu masih mengenal ayahnya, lewat foto yang dahulu diberikan ibunya. William hanya bersama anaknya, ketika dia dilahirkan. Setelah itu dia langsung diberangkatkan ke medan perang, sehingga sangat merindukannya. Menyadari ada orang asing mendekati anaknya, Kimi, mantan istri dari William langsung menuju ke sana. Dia pun terkaget, bahwa orang yang ada di depannya adalah William. Malam harinya, Kimi memberitahukan kejadian ini pada suami barunya, yang bernama Buddy. Saat ini William masih ada di sini, dan sedang menikmati waktu bersama anaknya. Buddy pun juga kaget, karena tidak tahu apa tujuan dari William, dengan datang ke tempat ini. Namun karena belum mengetahui motifnya, dia pun hanya bisa membiarkannya. Sebenarnya apa yang dipikirkan William sangat sederhana, yaitu ingin mengobati kerinduan dengan menemui anaknya. Tanpa disangka, anaknya itu memiliki cita-cita yang sama dengannya, yaitu ingin menjadi seorang tentara. William pun di dalam hati merasa bangga, karena anak itu benar-benar mewarisi tekadnya. Suasana makan malam menjadi canggung, ketika William dan Buddy saling berbicara. So what are your plans, Will? Di luar dugaan, William tampak tenang, dan seperti menerima keadaan ini. Yang ada di pikirannya saat ini hanya ada anaknya, dan itulah tujuannya datang ke sini. Buddy menghargai keinginan dari William tersebut. Selama tidak mengganggu hubungan keluarga ini, dia akan membiarkannya untuk menemui anaknya. Walaupun pahit, William merasa bahwa Buddy adalah orang yang baik. Dia bisa tenang, menyerahkan Kimi untuk bersama dengannya. Namun untuk hubungan antara ayah dengan anaknya, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Perasaan itu juga dirasakan anaknya, yang selama ini merindukannya. Buddy menyadari, bahwa istrinya masih mencintai William. You still love him? Kimi pun hanya terdiam, karena memang inilah perasaannya yang sebenarnya. Namun dia harus merelakannya, karena ingin tetap berkomitmen pada pernikahannya saat ini. Di hotel, Mariana masih menunggu William untuk datang menemuinya. Ternyata apa yang dinanti terjadi, karena William muncul, dan akhirnya mereka mengungkapkan perasaannya. William pun menginap di hotel itu, bahkan sampai pagi. Mariana ingin menceritakan pengalamannya itu kepada sahabatnya. Tentu dekat dengan seorang aktor, membuat teman lainnya juga penasaran dengan ceritanya. Marianne, are you sleeping with Brett? Bahkan Emily bisa menebak apa yang sudah mereka lakukan, yang akhirnya membuat Mariana tersipu malu. Di lain tempat, William yang sedang sendiri, kembali berbicara dengan bayangan Samuel. Sudah bisa mendekatkan diri dengan anaknya, dan memiliki wanita yang saat ini mencintainya, membuatnya merasa bisa lepas dari semua kenangan buruk masa lalunya. Samuel pun mendukung apa yang ingin dicapainya, karena inilah yang dia inginkan selama ini. William kemudian kembali menemui anaknya, yang saat ini sedang berlatih baseball. Tanpa ragu-ragu dia masuk ke sana, dan langsung menemani anaknya. Melihat keakraban itu, dalam hati Kimi merasa senang. Keluarga seperti inilah, yang dahulu dia impikan. Namun karena keegoisannya di masa lalu, semua menjadi sirna. Ternyata alasan dari Kimi menceraikan William, karena dia ketakutan dengan hidupnya. I wasn't that strong. Ditinggal suaminya di medan perang, dengan menanggung anaknya seorang diri, membuat mentalnya tidak kuat. Dia membutuhkan sosok yang bisa melindunginya. Mendengar itu William sudah tidak bisa marah, karena semua sudah terjadi. Baginya yang terpenting saat ini adalah, dia bisa bersama dengan anaknya. Ketika ingin kembali ke hotel, William melihat seorang gelandangan sedang dikeroyok. Tentu saja dia langsung menolong, dan sekaligus membawanya. Orang itu bernama Charles, yang ternyata juga salah satu veteran militer. William mencoba menghibur, karena melihat nasibnya yang menyedihkan seperti itu. Saat ini Charles memakai kaki buatan, karena ketika bertugas, dia mengalami suatu insiden. Tentu saja setelah itu dia langsung dipensiunkan, dan berakhir seperti ini. I was a Marine for about it. Dia berasal dari keluarga militer, sehingga dari kecil sudah diarahkan untuk ke sana.
Ayahnya gugur dalam tugasnya, yang sampai sekarang dia bahkan belum pernah melihat makamnya. Hal itu dikarenakan Charles bergabung di militer, tepat setelah pemakaman tersebut. Di sana William mendengarkan seluruh cerita darinya. Karena itulah yang dia butuhkan, yaitu teman untuk berbagi kesedihan. Tiba-tiba Mariana kembali ke hotel, dan kaget, setelah melihat orang asing ada di tempat tidurnya. Tentu dia marah, karena William melakukan ini tanpa persetujuannya. Langsung saja Mariana mengusirnya, saat ini juga. Charles merasa tersinggung, dengan perkataan kasar darinya. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah pistol, untuk mengancamnya. Melihat itu tentu saja William menghentikan Charles, sebelum keadaan menjadi buruk. Tidak sengaja Mariana mendengar, kalau mereka berdua adalah veteran militer. Dia pun langsung menanyakan padanya, apakah dia adalah aktor idolanya, atau bukan. Bryan Cranston. Tentu saja dari awal William tidak memiliki niat untuk menipunya, sehingga dia berkata yang sebenarnya. Seketika Mariana langsung mengusirnya, dan merasa malu, atas kebodohan yang dia perbuat selama ini. Kini pikiran dari William kembali kacau, sehingga emosinya lepas kendali. Melihat keanehan itu, orang dari bar langsung saja mengusirnya keluar. Mengira dirinya adalah orang paling menyedihkan, akhirnya dia tersadar, bahwa Charles juga merasakan hal yang sama dengannya. Mengingat penyesalan yang dia ceritakan sebelumnya, kini William ingin membantunya. Dia pun ingin membawa Charles bersamanya, untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum itu dia ingin pergi menemui anaknya, sekaligus untuk berpamitan. Dia tidak bisa menjanjikan kapan bisa bertemu kembali, karena kondisinya seperti ini. Paginya dia menjemput Charles, dan langsung membawanya. Walaupun tidak tahu akan dibawa kemana, Charles tidak khawatir, karena dia percaya padanya. Perjalanan itu sangat jauh, karena melintasi negara bagian. Dari tempat yang ramai, kini mereka sampai di tempat yang lebih sepi. Dan setelah melewati jalan perbukitan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di ketinggian itu, akhirnya mereka berdua bisa merasakan ketenangan. Apa yang dilihatnya ini, adalah negara yang dahulu mereka berdua perjuangkan. Sayangnya banyak veteran sepertinya yang kembali, jiwanya tidak benar-benar merasa sudah pulang. I want to bring those vets home. William ingin membantunya, seperti yang dia lakukan pada Charles saat ini. Setelah dari sana, William membawanya ke tempat yang tidak pernah Charles datangi, yaitu Taman Makam Pahlawan, yang ada di Arlington. Tentu saja bagi Charles, hal ini seperti mimpi. Kini dia bisa menjenguk makam dari ayahnya, yang dari dulu tidak pernah bisa dia lakukan. Semua kenangan masa lalunya, baik senang maupun sedih, bisa dia curahkan saat ini. Tidak hanya untuk Charles, tetapi hal ini juga berlaku untuk William sendiri. Berada di depan makam sahabatnya, kini dia sudah rela untuk mengantarkannya pergi. Walaupun hanya sebagai bayangan, selama ini Samuel selalu menemani dan menghiburnya. Well, this is it, man. Saat ini mereka harus berpisah, karena William sudah memutuskan untuk menjalani dunia yang sebenarnya. Namun ini bukanlah akhir, karena Samuel akan selalu ada di hatinya, untuk selama-lamanya. Akhirnya, motor yang dia curi sudah ditemukan oleh polisi. Sudah tidak memiliki apa-apa, kini William merasakan pahitnya realita yang ada. Semakin lama dia pikirkan, semakin tidak ada jalan keluarnya. Dia akhirnya mengabaikan harga dirinya, untuk meminta-minta. Tentu saja banyak orang yang acuh, bahkan menganggapnya tidak ada. Nasib yang dialami William ini, juga terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kita. Bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Ketika mereka merasa asing atau tersingkir di negaranya sendiri, berarti menandakan ada sesuatu yang salah. Diperlukan juga rehabilitasi psikologis, bagi tentara yang mengalami trauma. Karena hal kecil yang menurut banyak orang itu, bisa mempengaruhi jalan hidup mereka, di dunia. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.